السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, saimin saimat, jamaah Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimuliakan Allah. Malam hari ini tema kultum yang diberikan oleh panitia adalah puasa dan etos kerja bagi seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kepada kita untuk totalitas, bukan hanya totalitas karena untuk diri kita sendiri, tetapi totalitas yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hebatnya puasa kita bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi mampu menahan seluruh anggota tubuh kita. Bukan hanya puasa secara syariat, tetapi puasa kita juga puasa hakikat, seperti puasanya Siti Maryam yang dijelaskan di dalam surah Maryam, inni nadhartu lirrahmani sauman. Atau dalam bahasa yang lain, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang monumentalnya Ihya Ulumuddinnya, beliau membagi puasa menjadi 3 bagian. Ada puasanya orang yang khusus, ada orang-orang yang awam, ada puasanya orang khawasul khawas. Orang yang umum barangkali mungkin dulu kita pernah belajar puasanya anak-anak yang mungkin masih menahan haus dan lapar saja, tetapi dia tidak mampu sampai menahan puasa matanya, puasa hatinya, puasa mulutnya, puasa tangannya, puasa fikirannya dan lain sebagainya. Semestinya puasa umum seperti yang digambarkan oleh Al-Ghazali naik, bukan hanya puasa umum, tetapi sudah puasa pada tingkatan khas, puasa yang khusus. Dan bukan hanya puasa yang khusus, tetapi kita bagaimana berupaya puasanya sampai kepada tingkatan khawasul khawas. Inilah puasa secara hakikat yang digambarkan di dalam Al-Quran surah Maryam
kata Maryam, inni nadhartu lirrahmani sauman. Siti Maryam ketika dicaci maki, ketika dibilang wanita pezina, ketika diusir, dia katakan inni nadhartu lirrahmani sauman. Hebatnya redaksi Al-Quran, Allah menggunakan, ada kalanya menggunakan redaksi siam. Inilah yang kita kenal puasanya secara syariat. Ada juga Allah menggunakan redaksi puasa, menggunakan redaksi saum, seperti di dalam surah Maryam tadi, inni nadhartu lirrahmani sauman. Ada kalanya Allah juga menggunakan redaksi wa antasumu fi'il madhi wa antasumu khairul lakum, atau ada juga redaksi shaimin shaimat. Dalam redaksi inni nadhartu lirrahmani sauman, Siti Maryam bukan hanya mampu memuasakan mulutnya, dia tidak membalas apa yang dicaci makikan, yang dituduhkan keji kepada Maryam sebagai wanita yang kurang baik. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, maka puasa kita bukan hanya dididik sebagai menahan perut saja, menahan haus saja. Maka Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Kata Nabi, kalau kita dicaci maki, kalau kita dizalimi, katakan dengan jelas dan tegas, ana saim, saya sedang berpuasa. Jangan sampai, Ustadz saya masih berpuasa ini, tapi nanti setelah buka saya akan balas. Berarti belum puasa secara hakikat, dia masih puasanya puasa syariat. Tetapi bagaimana memuasakan seluruh anggota tubuh kita, bukan hanya memuasakan makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa, tetapi bagaimana hati kita juga kita puasakan dari ngomong yang tidak baik, dari pikiran yang jorok, dari perbuatan-perbuatan yang zalim yang lainnya, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai puasa kita dicap oleh Rasulullah sebagai amalan-amalan yang muflis. Amalan yang muflis itu apa? Amalan-amalan yang bangkrut. Kita rajin puasanya, sedekahnya juga rajin, qiyamul lailnya juga rajin, berjamaahnya juga rajin, tetapi di sisi yang lain kita juga rajin ngomongin orang, kita sikut kanan, sikut kiri, kita juga tidak mau tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka orang yang model begini nanti digambarkan oleh Nabi, nanti di hari kiamat datang protes kepada Allah dengan membawa pahala-pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala qiyamul lailnya, tetapi bukan memasukkan dia ke surganya Allah, tetapi justru maq'adahu ilan nar, justru terlempar dari api neraka. Atau dalam gambaran yang lain, Nabi memberikan gambaran kepada kita 14 abad yang lalu, kata Nabi, kam min sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali haus dan dahaga, haus dan lapar saja. Na'udzubillahi min dalik. Hadirin sa'imin sa'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya puasa dengan etos kerja? Puasa itu artinya ibadah kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kita dan Allah saja yang mengetahui. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, kullu amali ibni adam lahu illa as-saum fa innahu as-saumu li fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amali ibni adam lahu, semua yang kita kerjakan anak Adam ini, semua yang kita kerjakan, amal-amal saleh yang kita kerjakan, semuanya untuk lahu, untuk kita. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih. Hebatnya puasa itu, Allah memberikan gambaran, Allah memberikan garansi kepada kita, puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ini tidak ada dalam amalan-amalan yang lain. Kendati salat Masya Allah istimewa, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Mi'raj, Isra Mi'raj
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tidak katakan puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Begitupun zakat kita, begitupun haji yang luar biasa, bukan hanya tenaga yang kita keluarkan, tetapi juga pemikiran, juga banyak harta yang kita keluarkan. Zakat, haji yang demikian hebat amalan-amalan itu, Allah tidak mengatakan hajimu, zakatmu tidak untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tetapi begitu puasa, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzibih, puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Inilah luar biasa puasa kita harus totalitas, berpindah dari puasa syariat menuju puasa hakikat. Maka semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, saking istimewanya Nabi memberikan gambaran Ramadan itu adalah syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang penuh di dalamnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya itu Ramadan, sampai-sampai Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan menjadi istimewa, bahkan paling istimewa, sampai-sampai Allah berkehendak, Allah berkepentingan untuk menyebutkan Ramadan di dalam Al-Quran. Dan ini tidak terjadi kepada bulan-bulan yang lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah tidak menyebutkan bulan-bulan itu, tetapi begitu Ramadan, Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Begitulah keistimewaan Ramadan. Bahkan Allah memberikan malam yang malam itu juga istimewa, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar, khairum min alfi syahr. Malam itu menjadi malam yang istimewa karena malam itu di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran turun di malam Al-Qadar. Al-Qadar itu kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu banyak keistimewaan Ramadan. Maka peristiwa-peristiwa penting sebagai bentuk etos kerja kita sebagai pribadi muslim dan muslimah. Masya Allah, Fathu Mekah tercatat juga terjadi di bulan Ramadan. Pembebasan Mekah yang sekian lama Nabi terusir dari kampung halamannya sampai terusir ke Madinah. Nabi kemudian kembali membebaskan kota Mekah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Inilah etos kerja Ramadan, kehebatan Ramadan. Begitupun dengan perang pertama, perang Badar, antara 300 muslim menghadapi 1000 kaum kafir Quraisy. Masya Allah, 3-1. Tetapi karena etos kerja, semangat Ramadan, maka muslim dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh 14 abad yang lalu, negara kita Republik Indonesia juga merdeka di bulan Ramadan, di hari Jumu'ah. Masya Allah, spirit Ramadan dijadikan memerdekakan bangsa ini dari segala macam penjajahan. Maka Ramadan yang terbaik, etos kerja yang terbaik dari kita adalah manakala kita mampu membebaskan dari belenggu-belenggu kemiskinan, dari belenggu-belenggu kemalasan, dari belenggu-belenggu kebodohan, dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Ketika itu yang terjadi, maka akan meningkat etos kerja kita. Saya ingin mengutip yang terakhir dari ayat Al-Quran di surah At-Taubah, surah yang ke-9, surah Bara'ah ayat 105. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا, katakan wahai Muhammad, qul, katakan, i'malu, bekerjalah, atau saya terjemahkan, berikan amal terbaik, buatlah karya nyata. Ketika kita sudah melalui Ramadan, bahkan kalau kita hitung usia Ramadan kita, perputaran Ramadan demi Ramadan, kalau hari ini kita usianya sudah 50 tahun, dari akil balik kita misalnya 10 tahun, maka 40 kali sudah ketemu dengan Ramadan. Kalau hari ini kita usianya 40 tahun, sudah 30 kali ketemu dengan Ramadan. Sudah berbuat amal nyata apa yang sudah kita kerjakan, buah dari Ramadan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kenapa kita harus beramal nyata? Agar amal nyata kita dilihat oleh Allah dan Rasulnya, agar Rasul bangga apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tinggalkan di dunia ini, yang amal nyata itu terus menjadi amal-amal salih, amal jariah kita. Jasad kita bisa jadi sudah tidak berada di dunia ini, tetapi amalan-amalan jariah kita terus mengalir. Inilah pesan ayat ini, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Biar Allah bangga dengan amal kita, biar Rasul bangga amal kita, biar orang-orang mukmin juga mencatat karya nyata kita, apapun itu bentuknya. Silakan kita mengekspresikan hasil buah dari Ramadan yang kita lalui berkali-kali ini. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita bisa selesai kehidupan kita, kita bisa selesai dari kehidupan ini, tetapi amal nyata kita terus terlihat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun, sehingga amalan-amalan saleh itulah yang akan membawa kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan demi Ramadan memberikan efek kepada kita, efek yang terbaik, bukan hanya sampai selesai di dunia, tetapi sampai pula di akhirat. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.